Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusannya terkait sengketa PHPU, permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh pasangan 01 dan 03. Dan kemarin Mahkamah Konstitusi telah kita dengar memutuskan menolak permohonan para pemohon secara seluruhnya, meskipun ada dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Tetapi hasil final resminya bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon secara seluruhnya. Artinya Prabowo sah dan resmi akan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 periode 2024-2029. Pemilu sudah selesai bagi saya, tetapi ada yang belum yang selesai untuk saya sendiri dan mungkin untuk banyak orang, mungkin juga bagi PDI Perjuangan, dan saya harap ini belum selesai bagi partai-partai politik yang ingin demokrasi tegak, yang ingin hukum tegak, aturan tegak, yaitu melengsarkan Gibran Rakabuming Raka, anak haram konstitusi yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Karena majunya Gibran Rakabuming Raka sejak awal penuh drama, penuh sandiwara, penuh cacat etika, cacat moral, cacat adab, dan drama hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Bagi saya mengapresiasi langkah yang diambil oleh PDI Perjuangan sekarang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan pendaftaran Prabowo Gibran yang saat itu didaftarkan dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum, meskipun aturan KPU tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden belum dirubah, masih 40 tahun batasan usianya. Setelah itu, setelah pendaftaran diterima, baru kemudian KPU konsultasi dengan Komisi 2 dan perubahan aturan itu kemudian disetujui. Tetapi pendaftaran telah diterima dengan aturan yang seharusnya masih menolak pendaftaran Gibran. Bagi saya ini penting sekali. Saya berharap bahwa proses hukum ini akan terus berjalan, dan kemudian harapan saya besar sekali bahwa hakim-hakim Pengadilan Tata Usaha Negara akan membatalkan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden saat itu. Maka kemudian hasil dari pengadilan tersebut nanti akan ditindaklanjuti masuk ke Mahkamah Konstitusi, dan dari Mahkamah Konstitusi kemudian bergeser ke DPR, MPR untuk melakukan sidang istimewa, melengsarkan, menurunkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden karena tidak sesuai norma-norma. Ini harapan besar saya, dan kita akan mengganti wakil presiden. Ini bukan soal ketidaksukaan secara pribadi, tetapi ini soal nasib masa depan bangsa. Saya tidak ingin kemudian generasi kita ke depan melakukan hal yang sama, kejahatan politik yang sama, kejahatan-kejahatan dalam demokrasi yang sama untuk menglanggengkan kekuasaan atau untuk berkuasa dengan cara-cara menyiasati. Meskipun diketahui itu tidak patut, tidak layak, tetapi karena secara hukum boleh, maka ditempuh cara-cara yang tidak beradab. Ingat, di atas hukum ada norma etika yang jauh lebih tinggi. Maka perjuangan untuk menggagalkan dan membatalkan Gibran Rakabuming Raka ini menjadi anak haram reformasi, anak haram konstitusi, harus terus dilakukan. Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berlanjut, dan saya berharap putusannya kelak akan membatalkan Gibran Rakabuming Raka dan menyatakan bahwa pendaftaran Gibran itu tidak sah. Maka sidang istimewa MPR berhak mengambil langkah untuk menjatuhkan, melengsarkan Gibran Rakabuming Raka, sekaligus mencari pengganti wakil presiden yang sah menurut konstitusi kita. Ini penting untuk ditindaklanjuti, dan saya berharap masyarakat, partai-partai politik akan mendukung upaya ini, karena kita tidak ingin negara kita ada wakil presiden yang lahir dari sebuah situasi yang cacat etika, cacat adab, cacat moral. Meskipun secara aturan boleh-boleh saja, karena aturan tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu digenapi dengan adab, moral, etika. Nah, inilah yang dihilangkan oleh mereka. Maka kita harus berjuang untuk tetap menggagalkan yang namanya Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden yang berkelanjutan. Karena saya melihat orang ini nanti akan kemudian melebarkan ekspektasinya jauh ke depan. Masa Indonesia ke depan akan dipimpin oleh anak haram konstitusi? Saya pribadi tidak mau. Maka kita harus tabuh genderang perang untuk
mengganti Gibran Rakabuming Raka ke depan ini dari kursi wakil presiden, dan kita cari wakil presiden yang pas untuk mendampingi Prabowo yang sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, terutama konstitusi kita. Ini adalah sebuah perjuangan, ini adalah sebuah harapan, dan saya yakin ini akan bisa dilakukan minimal paling tidak dalam waktu 2 tahun paling lama. Gibran sudah harus dilengserkan secara sah dan secara konstitusional yang berlaku di negara kita.